dan keterusan untuk mancing dia aja, untuk perlihatkan bahwa kita umat Islam ini berani, mau kemana aja berani. Betul, nggak gentar ceritanya. Nggak gentar. Betul. Besok hari kalau Edis sudah bikin judul tema, saya akan naik ke kemalnya. Yang penting dia sudah bikin tema. Tapi kalau belum ada temanya nanti ngawur kemana-mana. Saya mau dia ada tema baru saya naik, supaya fokus kepada temanya. Dan saya nggak mau PK sama dia, kan dia mencari duit itu. Betul. Tapi tadi saya lihat di situ 187 loh. Iya Bang Andi, dikecilin suara saya. Aduh, iya. Gak apa-apa, nanti kita beli songkat yang bisa bikin pelapor rumahnya rubuh. Mereka itu kalau si Bombong itu pakai PC Bang, cuma pakai laptop. Kalau melalui laptop terus pakai BlueStack, masukin TikTok di dalam itu lebih kencang. Itu lebih kencang suara. Jadi beda diri dia kan kalau HP di sini sama. Teman-teman, suara saya di sini Bang Andi dengan suara saya di sana tadi besar di sini kan? Gedean di sini dong, kecil banget di sana. Ya besar. Nah itu betul. Berarti dia punya alat memperkecil suara lawannya. Gitu. Dia punya ini. Cara licik apa sih yang mereka nggak punyai? Oh iya juga sih, betul. Licik semuanya licik. Silakan di komentari atau ada oten dibawa dinaikkan. Naikkan ke atas gini, kita siksa dia kayak tadi. Tapi kita nggak main seruduk 1 lawan 1 di sini. Betul. Iya silakan. Tapi saya ngunyah dulu. Dijawab pertanyaan Bang Zuma. Nggak bisa. Itu kuburan. Saya ngunyah dulu permen, silakan. Kecil-kecil suaranya Bang Zuma tapi pedis. Nggak bisa dijawab. 7 iblis langsung nggak bisa dijawab 7 iblis loh. Tapi malam ini bahagia Bang Pak Bombom karena dia dapat penonton melebihi dari biasanya dan dapat gift melebihi dari biasanya. Cuan juga. Itu kemenangan dia. Biasanya kan kalau ada Bang Juma masuk itu kan penontonnya berapa aja. Besok juga ditelepon lagi Bang Juma. Bang Juma, iya Paman, masuk lagi dong biar ada koin. Aku kan kerjanya cuma ini. Benar gak Bang Juma ditelepon kayak gitu? Kristen kan harap begitu. Di WA sering. Kristen harap begitu Bang Andi. Semua Kristen pasti berharap begitu. Pasti pengen di komalnya naik Bang Zuma. Karena itu salah satunya caranya untuk dapat cuan. Iya. Bang Suma, gitu kan, Bang Suma naik lagi dong. Kalau Bang Suma ada lumayan ada koin lah. Kerjaan kan saya kan begini, diomelin bini saya kalau nggak berpendapatan. Kan gitu si Bombong, dasar kucluk. Bener loh itu. Mau nggak gue telepon dia ya? Tunggu ya, gue telepon dia ya. Biar Bang Andi sama Pak Bombom itu Kan belum tidur dia nih. setengah mati kalau lawan Bang Andi sama Pak Bombom. Aduh, mana dia di teleponnya nih? Ada dia nih. Mudah-mudahan diangkat. Dikasih pelajaran SD sama Bang Andi. Bang Andi sekali-sekali sama Pak Bombom Bang Andi. Gak diangkat tunggu dulu. Gue telepon ini gak diangkat. Biasanya ini dia nih. Halo. Lu gimana sih Bom? Suara lu gede banget congor. Tadi suara lu gede banget. Lebar banget congor lu. Bisa gak sih dikecilin congormu? Kenapa? Tadi congor lu lebar banget. Apa itu? Mulutmu lebar banget tadi. Ajak lagi di sini Kita Bang Andi. diskusi sini, naik dulu diskusi dong. Kan tadi saya ke sana, dia lagi suruh ke sini. Lu undang lagi biar ada penonton gitu. Nah bukan, saya ada di sini. Kan terungkat yang mau Suruh ke sini, Bang Andi. Kita Bang Andi suruh ke sini. Ayo. Bang Andi suruh ke sini. sama orang gila. Bang Andi suruh ke sini, Bang Andi. Sudah ke otak sudah, ayo kita berdoa ayo. Yang lain saya suruh. Males gua. Suruh ke sini Bang Andi. Bang Andi suruh ke sini. Karena Makassar di beleng-beleng, siapa Tonggi di beleng-beleng, kita di beleng-beleng. Nanti penonton saya pada kesana semua. Saya pernah di sekali, senam pergi. Cepat-cepat dia tuh. Dia paksa saya naik ke kapal. Suruh ke sini Bang Andi.
Kamu dengerin dulu. Ini lu dengerin dulu nih. Lu dengerin dulu. Ngomong, Kan kita sudah ke ngomong. sana, dia lagi dong sini. Ngomong. Ngomong. Dia denger. Kau ke sini manusia kecil, kau ke sini. Ngomong terus Gantian nih. dong. Gantian. Lu dengerin dulu. Lu dengerin Bang Juma. Dulu kamu enggak berhenti ngomong ngomong. Dengerin Bang Juma, silakan. Kau ke sini. Manusia kecil, kamu ke sini. Gantian, saya sudah datang ke tempatmu, kau lagi ke sini, coba saya mau lihat gayamu kalau kau ke sini, coba. Dimatiin. Berani nggak? Dimatiin. Mana berani dia. Dari dulu alasannya kalau diajak, oh saya gaptek, nggak bisa ini, kita ketemu di YouTube aja. Tapi kalau giliran saya ke tempatnya, wow kencang kali. Awalnya sebelum saya naik ke tempatnya dia, awal-awalnya saya naik disuruh turun, nanti turunkan. Wah, kenapa ada semua di sini? Turun. Begitu ketiga kalinya, bermandikan gift. Wah, setiap hari nelpon. Aku mau naik lagi di tempatku, kau naik lagi. Habis itu di WA lagi disuruh naik. Karena sudah ketagihan ternyata kalau Bang Suma naik di Komalnya bermandikan gift. Makanya dia suka kalau saya datang. Bom. Udah lah, lama. Tapi kalau di telepon itu ngemis, masuklah di sini. Kita sama-sama orang Sulawesi, masuklah nenek kiper. Iya begitu. WA-nya ada panjang kali kalau di WA. Kesini mau Kosuma sama-sama jiki orang Makassar. Bilang gitu cara bicaranya. Makassar dari mana kau? Ya ini ada Oten teman-teman. Siksa dia teman. Jangan disiksa, udah tersiksa dari sononya. Tanpa disiksa pun udah disiksa, bener lah. Yesus Belum Yesus apa-apa itu terhina, ya Yesus itu terhina, tampar, diludahi, disalibkan. Ngeri penderitaan Tuhan Yesus itu. Makna Itu dari akibat penyaliban itu iblis, kan udah kan? jelas keselamatan. Akibat iblis kan? Itu kan kehendak Bapa ketika Iblis, Yesus berdoa di Gunung iblis. Getsemani. Gara-gara iblis. Apabila bisa berlalu cawan ini berlalulah. Tapi kan bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapa. Kehendak Bapak menolong anaknya dong. Itu Ya kan kita mau ditebus, kita kan mau diselamatkan dari api yang kekal. Itu maunya Kristen. Nggak ada orang Yahudi nebus dosa pakai manusia ya. Nggak ada. Nah sekarang tanpa iblis bisa nggak penyaliban itu terjadi? Kipas. Tanpa apa gimana? Tanpa iblis? Iya. Tanpa keterlibatan iblis, penyaliban itu bisa nggak Sebenarnya kematian Yesus ini sebenarnya ini sudah kehendak Bapa, tapi kan yang terlibat iblis gitu loh. Nah, berarti betul yang saya katakan. Ada kerjasama. Bapak yang menghendaki menurut tuduhan kalian, tapi yang mengeksekusi siapa? Iblis toh? Iya, Iya kan? makanya tentara Romawi sama iblis nanti masuk api neraka. Kerjasama. Tapi kami yang selamat, yang percaya kepada Yesus. Oh tidak bahwa Dia mungkin. Tuhan. Segala sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang tidak baik akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Ayo, itu upah iblis itu. Masa upah pekerjaan iblis surga? Itu tidak masuk akal. Kalau ketika Anda sudah mengakui bahwa penyaliban itu melibatkan iblis, maka penyaliban itu adalah sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Masa segala sesuatu yang dimurkai Tuhan menghasilkan surga? Iya toh mas. Nggak ada Ya itu. kalau nggak saya ada. kan gini ya Bang Cuma, saya nggak bisa juga memaksa orang masuk surga. Nggak bisa Ya, juga. memang. Kadang kan pilihan orang kan ada dia gini loh. Ada pilihan orang memang mau masuk api neraka. Kalau kita kan udah dimatre masuk surga. Nggak ada itu dalilnya masuk surga dari hasil pekerjaan iblis. Nggak ada. Intinya iblis ini yang melatar belakangi terjadinya penyaliban. Ada misinya pasti. Apa misi terjadinya penyaliban?
Ya supaya itu tadi, supaya nanti setelah langkah pertama penyaliban terjadi, langkah kedua adalah manusia akan didoktrin bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh iblis itu membuahkan penebusan terhadap dosa-dosa aliteng. Itu tujuannya. Maka berhasillah misi iblis. Makanya Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Kepada siapa Yesus berkata seperti itu? Kepada orang yang ingin membunuhnya. Berarti yang ingin membunuh Yesus adalah anak-anak iblis. Nah, yang menerima pembunuhan terhadap Yesus adalah anak-anak iblis. Kristen lah. Ya, anak-anak iblis Kristen itu yang Pengikut menerima Yesus. yang menerima hadiah dari bapaknya, yaitu darah Yesus yang ditumpahkan untuk anak-anaknya Kristen. Untuk penebusan dosa. Nah, itu konsep doktrin dogma, tidak laku kalau tidak jual itu. Darah Yesus kan darah suci, makanya inilah darahku, maka minumlah, inilah dagingku, makanlah. Itulah kan perjamuan kudus. Yang dimaksud darah di situ kan anggur. Yang dimaksud daging Iya. itu kan roti. Kenapa harus betul-betul darah dan daging, Cak Ayu? Itulah tadi kan kemarin itu kan Paskah, yang kemarin minggu yang lalu kan Paskah itu kan mengenang, makanya perjamuan kudus. Oh, kalau orang Tapi Yahudi saya orang saya Yahudi sampai Siluga saya di Tiberias tiap minggu loh perjamuan kudus. Bingung saya kalau di Tiberias ini gereja. Dua kali saya perjamuan kudus. Kalau Paskahnya orang Yahudi itu memperingati pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Sama, kami juga punya Paskah. Tanggal 10 Muharram itu kami kemudian memperingati itu. Itu Paskahnya kami. Tapi kalau kalian Paskahnya aneh. Memperingati kematian Tuhan. Lucu itu Paskah kalian itu. Yahudi dan Islam Paskahnya memperingati kemudian mengenang ya sejarah terjadinya bagaimana Nabi Musa membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, perbudakan Fir'aun. Sama kami antara Islam dan Yahudi. Tapi kalau kalian itu lucu Paskahnya. Apa Paskahnya? Orang Kristen memperingati matinya Tuhan. Ini kan aneh itu. Ya lah, kalau beda lah. Enggak gini loh Bang Juma. Sebenarnya kita gini. Saya bilang ya, Islam gak ada terlibat atas kematian Tuhan Yesus. Sebenarnya terlalu jauh Islam itu mencampuri atas kematian Tuhan Yesus ini sebenarnya. Oh bukan. Islam Bukan. tidak terlibat atas kematian Tuhan Yesus ini gitu loh. Bukan Kepas. Yahudi, tentara Romawi pada saat itu, itulah yang terlibat. Kalau Islam gak terlibat. Bukan Kepas. Kedatangan Nabi Muhammad itu adalah membersihkan Nabi Isa dari orang-orang kafir. Itu. Maka kami datang melepaskan Yesus dari pitnahan-pitnahan kalian. Berani Al-Quran itu mengatakan tidak disalibkan. Berani. Artinya kalau tidak disalibkan, Nabi Isa tidak ditampar, Yesus tidak ditampar, tidak diludahin, tidak ditonjok, tidak diseret, tidak ditelanjangin, tidak digantung, tidak ditombak, tidak dibunuh. Itu pembelaan. Dan apa kata Yohanes 16 nomor 13 nomor 14? Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Memuliakan, bukan menghinakan, bukan menistakan. Itulah kami yang memuliakan, yang penuh dengan Roh Kudus. Kalian itu Roh Kristus yang ada dalam kalian itu adalah Roh Kristus yang keluar dari kubur. Itu pembedanya kita. Kamu menganggap apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kebenaran. Kenapa? Karena iblis itu senantiasa bagi orang yang terkena tipu dayanya, dia akan menjadikan kejahatan menjadi satu kebaikan menurut pandangan mereka yang sudah disesatkan. Jadi kalian anteng-anteng aja menyembah korban yang mati di atas salib sebagai pengganti Nabi Isa alaihissalam. Kalian santai-santai aja menganggap bahwa ini adalah keselamatan, ini darahnya, dagingnya. Ya gimana Enak, gini loh Bang Juma. Ya santai lah kita dia ditebus dengan darah Yesus. Itulah. Orang gini ya, Itulah. Bang Juma karena kan iri aja karena nggak ada penebus. Kalau Oh kami kan tidak nggak ada bisa penebus saudara, kami. nggak bisa. Kami tidak pernah iri dengan penebusan. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah penghapus.
Di Kalian mana penebus. penghapusannya? Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Al-Quran menjelaskan Nabi Muhammad datang itu wa yuzakkihim, untuk menghapuskan dosa-dosa umatnya. Wah, cantik kali Nabi kami. Dari mana? Kok bisa? Sekarang kalau Muhammad kami bisa dengar, menghapuskan dosa? kalau kami dalam setahun, Emang dia Tuhan? kalau dalam setahun kami melakukan dosa 11 bulan, dosa-dosa kami itu dihapuskan dengan puasa 1 bulan 30 hari. Wa yuzakkihim, Nabi Muhammad datang menghapus dosa-dosa umatnya. Kami dalam sehari melakukan dosa antara maghrib dengan isya dihapuskan dengan isya. Dosa yang kami lakukan sebelum subuh dihapuskan oleh salat subuh. Dosa yang kami lakukan sebelum salat zuhur dihapuskan oleh salat zuhur. Dosa yang kami lakukan sebelum asar dihapuskan oleh salat asar. Dosa yang kami lakukan sebelum maghrib dihapuskan setelah kami salat maghrib. Wa yuzakkihim. Jadi kami itu adalah umat yang dihapuskan dosanya, bukan ditebus. Itulah pembedanya kita. Makanya umat Islam Jadi itu gini dikatakan loh, Bang apa? Juma. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah kami orang-orang yang mukmin ini. Kenapa? Karena Iya. kami husuk dalam sholat. Kapan kami husuk dalam sholat? Dosa-dosa kami dihapuskan. Itulah tujuan Nabi Muhammad diutus. Bisa ya? Wa Nggak gini loh. yuzakkihim. Subhanallah. Bang Juma, Takbir. setahu saya Tuhan itu yang bisa menghapus dosa, kok jadi nabi. Jadi keliru saya lihat ini. Makanya dengarkan ayatnya. Al-Quran menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 31. Apa kata Allah? Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, jika kalian ingin dicintai oleh Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah. Kemudian Allah mengatakan fattabi'uni, maka ikutlah kepada nabiku, ikutlah kepadaku, ikutlah kepada nabiku. Aghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka aku pencipta langit dan bumi akan mencintaimu dan akan menghapuskan dosa-dosamu. Coba. Jadi Nabi Muhammad datang memberikan kemudian stempel kepada umatnya bahwa barang siapa yang mengikutiku, pencipta langit dan bumi akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa yuzakkihim. Allah menghapuskan dosa-dosa manusia melalui Nabi Muhammad sebagai pengajarnya. Begitu juga Yesus. Sayangnya kalian menjadikan Yesus seperti sapi, seperti kambing, seperti domba, sebagai korban. Yesus itu kok jadikan korban tumbal. Nabi Muhammad itu adalah jalan. Ketika manusia ingin dihapuskan dosa-dosanya, satu-satunya jalan apa? Beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabiullah Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bukan ditebus. Tebus itu pegadaian. Dan Tuhan itu tidak menebus. Tuhan itu menghapus dosa. Itulah enaknya di Islam. Kamu melakukan kehilapan hari ini, sholat, habis sholat istighfar, dosa dihapus. Melakukan dosa, maghrib, dosa terhapus. Enak kali lah. Iya makanya itulah. tidak ada yang korban, tidak ada tumbal-tumbalan, tidak ada persembahan sesajen. Itu ritual gini loh Bang Juma. Itu kaidah dalam sebuah agama. Itu hanya ritual. Mungkin mana lagi? Ritual itu nggak bisa menghapus dosa. Hei saudara, 2 Tawarik 7:14, aku Tuhan mendengarkan kepada hambaku yang bertobat kembali dari jalan-jalannya yang jahat. Aku mendengarkan dari surga dan aku mengampuninya dari surga. Ngapain Tuhan datang jadi bayi? Iya, mama minum cucu ma. Habis itu dia jadi korban, menjadi tumbal untuk dosa-dosa kalian. Ngapain? Itu pagan. Yang benar itu adalah Rabbana ajaran atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang betul. Memohon pengampunan kepada pencipta kepada dan Tuhan bumi Yesus yang maha pengampun, barulah terhapuskan. Bagaimana Yesus pula kau tuhankan? Yesus itu selama 33 tahun sibuk berdoa kepada Tuhannya umat Islam. Kau pula menuhankan Yesus. Kan aneh itu saudara Kepas. Itu aneh. Yang betul itu ajaran Islam, wa yuzakkihim, menghapus Sema Israel. Kurban. Jadi gini ya, Yesus itu sama dengan kawan. Elohim Yahweh.
Jadi Yesus itu Elohim Apalagi? Yahweh gitu loh. Dari mana kemudian Anda Filipi 25 sampai 11 lah. Iya, itu Dia memakai Paulus. rupa seorang hamba. Itu Paulus. Oke, kalau Anda mengatakan Yahweh turun menjadi manusia, mengosongkan dirinya, dan tidak kemudian mempertahankan keyahweannya. Pertanyaan saya, ketika dia mati, siapa yang membangkitkan dia dari kematian? Bagi sendirilah. Tidak bisa, karena dia sudah mengosongkan diri. Ayo. Keilahiannya kan di surga. Sudah dia tinggalkan. Dia tidak mempertahankan. Anda baca. Dia mengosongkan diri. Dia tidak mempertahankan. Artinya dia menjadi hamba. Mati. Siapa yang membangkitkan dia? Kan dibilang Elo laba sabatana. Anakku mengapa kau tinggalkan aku? Berarti masih ada kan Tuhan. ilahi Berarti itu ada kan Tuhan masih lain. Berarti ada Tuhan ilahi lain. itu kan masih di surga. Berarti ada Tuhan lain yang membangkitkan. Ayo, itulah Tuhanku. Baca kitab saudara. Ayo, bagaimana kemudian Beda lah. di dalam Mana kisah sama para rasul, Allah dengan kisah para Elohim rasul 2 nomor 36 juga itu siapa yang membangkitkan? Ayo. Maka dia dibangkitkan oleh Allah. Gitu Beda memang Kepas. Tuhan kita. Gini loh Bang Juma. Memang beda. Iya, Tuhanmu Sebenarnya kita memang nggak perlu aneh kawan. berdebat. Saudara, Beda, saudara. memang beda. Iya, memang beda. Tuhanmu itu aneh. Yahweh turun, mengosongkan diri, tidak mempertahankan kemudian keyahweannya. Artinya menanggalkan segala kemahaan yang ada pada dirinya. Lalu menjadi hamba. Lalu kemudian taat sampai mati. Mati di atas salib. Nah, pertanyaannya ketika dia mati, yang membangkitkan dia siapa? Bangkit sendirilah. Kan Gimana dia mau apa? caranya bangkit sendiri? Sementara dia adalah manusia biasa. Bukan lagi siapa-siapa dia. Dia sudah mengosongkan diri. Beda. Yesus itu beda manusianya daging kita dengan Yesus Bang Juma. Beda. Dia Dia dari firman. sama, dia menjadi hamba dan tidak kemudian mempertahankan. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3:26. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu. Ayo. Kisah Para Rasul 3:15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ayo. Kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ayo. Tuhanmu yang Yahweh, yang dewa itu turun ke bumi iseng-iseng dia jadi manusia, dibunuh sama orang. Begitu dia dibunuh bingung caranya mau hidup kembali. Untung ada Tuhanku menghidupkannya kembali. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah dan tentang itu saksi. Ayo. Siapa suruh dewamu itu iseng-iseng jadi manusia? Matilah dia, masih mau datang besok. Hai, Tuhanmu memang aneh. Itulah tadi Pak Bom dengan beberapa ekor temannya mampus 1 koma. Allahu Akbar. Gimana bro? Kau masih mau menyembah makhluk yang dibangkitkan sama Tuhanku? Tuhannya Kepas dibangkitkan oleh Tuhannya umat Islam. Kalau saya kan jadi matre masuk surga. Matre lagi. Matre 10.000 tahun depan sudah berganti matre 5.000, 15.000. Gak laku lagi nanti. Kenapa? Matrainya kan darah Yesus. Darah lagi. Kematiannya. Darah. Mati, tapi dia nggak bisa bangkit kalau tidak dibangkitkan. Makanya Kepas, orang Kristen itu sadar bahwa tidak sanggup kemudian membawa poin pengajaran penyembahan kepada makhluk roh, kepada dunia, tanpa mereka mengambil kitabnya orang Yahudi. Maka mereka butuh bantuan senjata untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Apa itu? Mencocok-cocokkan pola yang ada dalam kitabnya Yahudi dengan konsep paganisme agar bisa menyesatkan banyak orang. Kau lihat penginjil-penginjil yang ada, yang mengajarkan Bible yang ada. Apa yang mereka bacakan setiap saat? Membaca perjanjian baru, surah-surah Paulus. Habis itu dia ambil kitab-kitab Yahudi. Di dalam Tawarik, di dalam Yesaya, di dalam Ulangan.
Kenapa harus mengambil kitabnya Yahudi? Karena kalau hanya perjanjian baru yang dipakai, semuanya akan nampak paganismenya. Coba, bagaimana Kristen bisa menolong paganisme yang ada dalam agamanya ketika kita berbicara mengenai Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8? Bisa nggak tertolong? Nggak bisa. Dewa Theos turun ke bumi, mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa hamba, lalu menjadi sosok manusia, lalu taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Tanpa bantuan kitabnya Yahudi, maka berjuta persen orang akan beranggapan Filipi ini adalah agama pagan. Karena dewa Theos nusul ke bumi menjadi manusia, reinkarnasi menjadi manusia. Kuclu itu ajaran pagan. Untung saja kalian bisa mengambil terjemahan kitabnya orang. Tapi dulu memang kalian berhasil. Namun sekarang sudah lahir apologet Islam, semakin susah Aliteng ini mengajarkan agama pagannya di Nusantara ini. Gitu kawanku. Kalau aku terserah lah mau bilang apa, yang penting sudah kuingatkan penyesalan itu selalu datang terakhir gitu loh. Betul sekali. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal Kristen. Itu dalil. Ada Matius itu 7. dibilang nggak ada itu Kristen dibilang, aku kan udah tahu aku isinya semua. Loh, kok tidak ada Kristen disebut di sana? Sekarang kalau Anda mau jujur, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam, Hindu, Buddha, ateis, atau Kristen? Putus Arab kan langsung? Aliteng. Nggak bisa lolos. Semakin menderita aku buat. Makin menderita. Apalagi saya sekarang lagi mendalami bahasa Yunani dan Ibrani. Oh sudahlah, muntaber nanti aku buat. Setiap kalian ibadah saya akan datang ke gereja. Tok. Siapa? Saya utusan Yesus. Suma kan? Iya. Siapa di sini yang sebagai pengkhotbah? Oh dia Pak, izinkan kami berdialog sebentar. Saya akan ke gereja satu dan gereja yang lain saya akan datang. Karena kenapa? Di situ mereka sebut nama Tuhan saya Allah. Ada alasan saya datang. Begitu saudara-saudara. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Bukankah kami Yohanes 3 ayat 3 jelas. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah Enggak pernah Yohanes 3. Sembarang. Aduh, kepas. Menderita kalian ya. Nabi Muhammad kan nggak bisa membangkitkan orang mati. Loh, semua manusia nanti akan dibangkitkan dari kematian. Tak ada satupun yang tidak bangkit. Enggak gini, kenapa Nabi Muhammad itu tidak lebih hebat dari Yesus? Karena Yesus Tuhan, Nabi Muhammad manusia biasa. Hebatnya Yesus itu apa? Membangkitkan orang mati. Nabi Muhammad itu membangkitkan batu-batu kerikil. Alauma. Sorry ala Sayyidina. Masya Allah. Nabi Muhammad, daging yang sudah dimasak, bayangkan itu. Daging domba, kambing yang sudah dimasak pun bicara oleh beliau. Gila nggak tuh? Ya Yesus membangkitkan adiknya Maria, si Lazarus, kan baru-baru aja mati. Kan udah 3 hari lebih meninggal. Iya baru-baru itu. Tapi kalau batu, kapan hidupnya? Nabi Muhammad membuat kemudian kerikil yang dipakai bertasbih itu pun ikut berzikir. Gila nggak? Aduh, udah dongeng itu. Udah dongeng. Itu kamu katakan dongeng karena kamu tidak imani. Itulah bedanya. Nabi Muhammad ketika diracun makan makanan yang sudah dimasak ini,
paha domba yang sudah dimasak ini pun berbicara, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, aku telah dibumbui oleh racun oleh perempuan Yahudi itu. Langsung dibentangkan oleh Nabiullah. Secara Sekarang logika ya. pertanyaan saya, bisa nggak Yesus kemudian membangkitkan domba yang sudah mati? Jangan yang sudah direbus, yang mati, bisa nggak? Yang udah dikubur aja bisa di apa-apa Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Kalau kita mau imbangkan, Nabiku punya kesaktian seperti itu, mujizat kayak begitu. Nah sekarang Yesus bisa nggak? Sementara Yesus sebelum melakukan itu berdoa dulu. Ya Bapa, orang banyak ini. Nabi ingin menyaksikan." Muhammad tidak tahu dia kehilangan untanya ketika Berdoa orang dulu. Yahudi. Ya samanya, Yesus juga tidak tahu. Nggak tahu siapa yang- dia, nggak tahu dia untanya di mana. Nah, rupanya Yesus orang-orang yang- Yahudi mengatakan Yesus berarti ini bukan saja. nabi. Saudara, Yesus tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya. Ayo. Jubah apa? Jubah yang Ya mana? jubahnya. Pas di mana? Yesus ini tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya. Dia bingung. Ini seorang Tuhan. Markus 5 nomor 30. Segera Yesus menyadari ada kuasa yang telah keluar dari dirinya. Dia menoleh ke antara kerumunan. Siapa yang menyentuh jubahku? Dia nggak tahu siapa yang memegang jubahnya dari belakang. Bingung dia. Sebenarnya dia tahu. Hanya Iya, butuh pengakuan orang-orang sebenarnya sebelah. dia tahu. Gitu loh. Tapi dia kan jelas bertanya. ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam Siapa di Yerusalem, menyentuh jubahku? orang-orang Yahudi menyembunyikan unta Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak tahu di mana Pada unta ketika itu juga Yesus tahu bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang memegang jubahku? Dia siapa mi kudung ini dede lali nak masih eroton jadi gitu kawe. Dia minum kopi campur masako nggak bagi-bagi. Begitu saudara Kepas. Jadi kalau Kristen kan ajaran yang benar Kristen. benarnya di mana? Menyembah Kok makhluk. ditanya lagi benarnya di mana? Menyembah mempertuhankan makhluk bernama Yesus itu benarnya di mana? Hukum Taurat, Injil itu sudah lengkap Lengkap dan tapi kami tidak tidak dipakai. mau ada Lengkap tapi tidak dipakai. Kalau kamu Maksudnya pakai Injil, coba kalau kamu pakai Injil, saya ingin bertanya samamu. Dalam kitabmu yang kau sebut Injil, ya. sama tidak antara Allah atau Allah dalam konsep kalian dengan Tuhan? Sama tidak? Beda. Beda kan? Tepuk tangan dulu. Dengarkan teman-teman. Menjelang salat subuh, saudara Kepas mengatakan antara Allah dengan Tuhan itu berbeda. Oke, saya baca kitab kalian kalau kau paham Bible. Di 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Dan dari dia berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Beda nggak antara Tuhan dengan Allah?